Judul khotbah hari ini adalah herem, bukan mirip dengan haram ya, herem. Jadi ini khotbah yang sedikit agak berat, bukan berat, agak berat ya. Mudah-mudahan kita bisa mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan. Kalau tidak salah, ini pernah ditanyakan Pak Dokter tahun lalu dan saya belum bisa jawab. Dan mudah-mudahan kali ini bisa menjawab, karena ini persoalan yang sering dituduhkan kepada orang Kristen oleh orang-orang sebelah ya. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Tapi sebenarnya akan kita bahas yaitu 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35. Tapi yang kita baca adalah 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan baca. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir." Ayat yang ketiga. "Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Kalau Bapak Ibu baca ayat yang ketiga ini kejam banget ya, betul? Tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, bahkan kanak-kanak, anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Seolah-olah ini ayat memerintahkan untuk melakukan genosida terhadap bangsa Amalek ya. Nah, saya mau jelaskan hari ini tentang apa yang disebut dengan herem. Perintah yang semacam tadi itu namanya perintah herem. Ya. Nah, kalau saya mau jelaskan dulu definisi herem. Herem adalah perintah untuk mengkhususkan sesuatu baginya melalui pemusnahan total. Biasanya dalam konteks perang di mana orang, hewan, atau barang ditumpas tanpa sisa sebagai bentuk penghakiman ilahi dan tanda ketaatan mutlak. Nah, kalau Bapak Ibu baca nanti dalam Alkitab, di mana saja ada kasus-kasus herem. Yang pertama itu adalah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan mulai masuk Yeriko. Itu herem yang pertama. Nah, tulisannya itu kerem ya, tapi ini Ibrani agak kuno. Sementara para pakar lebih setuju menggunakan istilah herem karena ada kaitan nanti dengan haram. Ya, ada perbedaan sedikit karena mereka satu rumpun. Nah, ini ketika mulai masuk kota Yeriko ada perintah herem. Dan kota itu dengan segala isinya dikhususkan bagi Tuhan untuk apa? Dimusnahkan. Itu herem. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Jadi ketika mereka masuk ke ke kota Yeriko, semua harus dibunuh. Bahkan barang-barangnya itu tidak boleh diambil kecuali ya emas dan perak. Binatang-binatang apapun yang ada di Yeriko tidak boleh diambil. Dan ini ketika suatu saat terjadi penyerangan terhadap kota Yeriko setelah mereka 13 kali mengitari kota Yeriko. Si Akan nyuri sesuatu, ingat ya, si Akan nyuri apa? Jubah, emas dan perak. Itu tidak boleh diambil sebenarnya karena itu herem. Diambillah sama Akan, kemudian yang menjadi penyebab kegagalan bangsa Israel untuk melakukan herem yang berikutnya, yaitu kota apa? Ai atau Ai? Ai ya.
belum ada AI. Nah, itu yang pertama. Coba kita lihat dalam terjemahan ND, kota Yeriko ini, ya. Kota itu serta seluruh isinya kena haram bagi Yahweh. Nah, karena ini menggunakan kata herem, ya. Hanya Rahab si pelacur boleh tetap hidup bersama dengan semua yang berada di rumahnya, karena ia telah menyembunyikan pesuruh-pesuruh yang kita kirim itu. Apa? Kena haram. Jadi bahasa aslinya kena herem. Nah, yang selanjutnya, yang kena herem itu adalah kota Ai. Lanjut lagi next. Setelah Yeriko, kota yang kena herem itu adalah kota Ai. Kota Ai ini diserang pertama kalah karena cuma ngirim 300 orang, tetapi karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Akan, kemudian diperiksa, diselidiki, setelah masalahnya diselesaikan, kemudian Ai itu benar-benar ditumpas oleh bangsa Israel, ya. Nanti bisa dilihat di dalam Yosua 8 ayat 1 sampai 29. Nah, khusus di kota Ai ini itu barang-barangnya boleh diambil, berbeda dengan Yeriko. Nah, selanjutnya masih ada herem-herem yang lain di dalam Alkitab yang saya tidak bisa bagikan semua hari ini, karena kita akan lebih masuk kepada masalah inti, yaitu misalnya Hesbon dan Basan, kota di wilayah Raja Sihon dan Og. Ini bisa dilihat dalam Ulangan 2 ayat 34 sampai 36. Itu kalau dilihat dalam ayat 6 bunyinya begini. Pada waktu itu kita menumpas mereka seperti perintah Tuhan Allah kita. Kita menumpas kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Jadi semuanya ditumpas, itu herem. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Kalau herem ini sama nggak pada dasarnya dengan genosida? Apakah herem ini sama nggak dengan genosida? Ada yang bisa jawab kira-kira? Genosida aja tidak tahu. Ya, saya jelaskan dulu ya. Genosida itu bahasa Yunani. Sedangkan herem bahasa Ibrani. Genosida itu berasal dari kata genos, itu artinya ras, ya, suku. Sedangkan side itu membunuh. Ya, jadi sekarang kita bedakan supaya kita paham ya. Karena orang-orang sebelah selalu menuduh orang Kristen tuh loh kitabnya tuh kejam karena memerintahkan genosida. Karena diperintahkan untuk membasmi sebuah suku atau suatu suku, sampai binatang-binatangnya, sampai bayi-bayinya, bahkan bayi-bayi yang menyusui. Karena ini tuduhan dari sebelah banyak sekali semacam ini. Agama kasih model macam apa yang semacam itu kok memerintahkan sampai memerintahkan genosida? Nah, saya perlu jelaskan yang pertama maknanya. Herem itu dikhususkan atau dipersembahkan kepada Tuhan, seringkali dalam bentuk pembinasaan total. Sedangkan genosida, pembunuhan sistematis dan terencana terhadap suatu kelompok, etnis, ras, agama, atau suatu bangsa. Yang kedua, yang selanjutnya motivasinya. Kalau herem itu motivasinya teologis, yaitu bentuk penghakiman Allah atas dosa kolektif bangsa tertentu. Sebenarnya ketika air bah itu bentuk heremnya Tuhan. Ya. Nah, Amalek itu sudah dikasih kesempatan bertobat itu 400 tahun. Tapi dia tidak berubah-berubah, sehingga pada akhirnya ketika kejahatannya mencapai puncak, Israel itu hanyalah alat di tangan Tuhan untuk melakukan herem. Bisa paham ya? Saya beri contoh begini. Ada orang melakukan kejahatan luar biasa, pembantaian terhadap sebuah keluarga. Karena dia membantai sebuah keluarga dengan begitu kejam, akhirnya dia dipenjara. Dan menurut KUHP pasal 340 KUHP-nya Indonesia ini ya, itu diancam dengan hukuman mati. Karena dia melakukan pemusnahan sebuah keluarga
dan berapa orang di dalamnya, makanya dia dijatuhi hukuman mati. Saya tanya sekarang, ketika dia dijatuhi hukuman mati, dibutuhkan polisi untuk mengeksekusi orang tersebut. Saya tanya, apakah orang yang mengeksekusi itu jahat? Apakah orang yang mengeksekusi itu bisa dikatakan kejam atau bagaimana? Atau pemerintah dianggap memerintahkan genosida? Tidak. Yang diterima orang tersebut, hukuman mati yang diterima itu adalah konsekuensi daripada apa yang dia buat. Ini harus dipahami baik-baik. Sedangkan motivasi genosida adalah ideologis dan politik. Supremasi rasial, kebencian etis, atau kekuasaan. Lanjut. Selanjutnya pelaku. Kalau herem itu Israel bertindak atas perintah langsung dari Tuhan dalam teks PL. Sedangkan genosida itu dilakukan oleh negara, rezim, atau kelompok bersenjata bertindak atas rencana manusia. Saya berikan contohnya tadi sudah. Herem itu Yeriko, Ai, Amalek. Sedangkan genosida misalnya Holocaust. Ya, ingat Holocaust itu apa? Holocaust itu artinya holos seluruh, kautos, ya, yang artinya terbakar seluruhnya. Itu adalah suatu pembantaian sistematis terhadap sekitar 6 juta orang Yahudi di Eropa, ya. Dan ini dilakukan oleh Hitler. Holocaust ini sendiri istilah yang sering disebut orang Yahudi itu Shoah. Nah, latar belakangnya kenapa? Karena Hitler itu menganut ideologi antisemit, ya. Semitisme ekstrim yang kebencian terhadap Yahudi. Jadi karena dia apa? Menyalahkan orang-orang Yahudi terhadap kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama, sehingga pada akhirnya mereka membantai orang-orang Yahudi. Itu namanya Holocaust, itu adalah genosida. Ya, beda dengan kasus Yeriko. Yeriko itu karena dosanya mereka dihukum oleh Tuhan, dan Israel adalah tangan atau alat di tangan Tuhan untuk melakukan itu. Israel sama seperti polisi yang mengeksekusi mati orang. Jadi dia tidak punya motif kebencian dan dengki terhadap Amalek. Itu perintah Tuhan yang harus dilakukan. Nah, kemudian pernah tidak dengar genosida Rwanda? Di Afrika sana ada sebuah negara Rwanda. Ini sekarang Bapak Ibu, negara Rwanda ini negara di Afrika paling maju dan paling bersih karena dianggap Singapuranya Afrika. Saya ngelihat di YouTube tuh kaget, saya ngelihat Rwanda. Saya jauh dari pemikiran saya sekian lama. Ternyata Rwanda sudah menjadi negara yang begitu maju. Tapi kalau Bapak Ibu tahu enggak, pada tahun 6 April 1994, ya, ketika itu Presiden Rwanda sedang naik pesawat, ditembaklah pesawatnya dan jatuh. Itu menjadi penyebab atau pemicu daripada suku Hutu, yang notabene itu 85% orang Hutu itu adalah orang Rwanda, itu adalah orang Hutu, ya. Kemudian membasmi suku Tutsi yang 14%. Ada juga suku Tua yang 1%. Suku Tutsi itu dibantai. Itu jumlahnya 800.000 sampai 1 juta orang dibantai dalam kurun waktu 100 hari. Ya. Dan kemudian menyebabkan segitu banyak orang yang mati, ya. Sampai-sampai kalau Bapak Ibu tahu, karena kasus itu pada tahun 1994 itu, sekarang di Rwanda itu tidak dicatat lagi dia suku apa. Dalam dokumen-dokumen resmi Rwanda tidak mencatat misalnya kita ada suku Jawa, kita sukunya dicatat dalam dokumen apa. Kalau di Rwanda sudah tidak ada. Semuanya adalah warga Rwanda. Nah, kasus pembantaian suku Hutu terhadap Tutsi itu namanya genosida. Sedangkan kasus pembantaian dalam tanda petik yang dilakukan Saul terhadap Amalek itu namanya herem. Karena diperintahkan Tuhan. Tapi kalau yang dilakukan oleh orang Rwanda, yang dilakukan oleh Hitler itu bukan herem, tetapi genosida. Mulai bisa bedakan, ya. Nah, yang kedua, masa sih herem itu, jangan-jangan herem itu cuma
justifikasi kekerasan atas nama agama. Jangan-jangan herem itu cuma justifikasi atau pembenaran kekerasan atas nama Tuhan. Karena banyak juga orang-orang ateis misalnya menuduh semacam itu, bahwa perintah untuk mengeksekusi Amalek adalah justifikasi atau pembenaran untuk mereka melakukan kekerasan atas nama agama. Tapi Bapak Ibu tidak seperti itu kalau konsep herem, ya. Coba kita lihat. Karena jelas perintahnya itu dari Tuhan kepada Israel. Kalau justifikasi kekerasan atas agama itu biasanya cuma klaim atau kehendak ilahi yang dimanipulasi. Ngaku-ngaku diperintah Tuhan padahal tidak, ya. Tujuannya jelas. Kalau herem itu penghakiman ilahi dengan tujuan pemurnian tanah perjanjian, sementara justifikasi kekerasan agama itu adalah penaklukan, pembalasan, dan supremasi kelompok. Penerima perintahnya kalau herem itu jelas, nabi atau raja Israel yang diutus Tuhan langsung. Sementara justifikasi kekerasan terhadap agama, penerima pemerintahnya adalah pemimpin agama atau pelintik yang mengklaim otoritas religius. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang ini lihat banyak itu ormas-ormas yang mengatasnamakan agama, kemudian melakukan kekerasan. Itu yang saya maksud dengan justifikasi kekerasan atas nama agama. Ini diperintahkan oleh Allah kok. Kita ini harus amar ma'ruf nahi mungkar, gitu misalnya. Kita harus gerbek semua itu tempat judi-judi. Kita harus gerbek semua tempat pelacuran-pelacuran. Jadi mengatasnamakan agama untuk melakukan itu. Kalau di agama sebelah namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kemudian kepentingannya, kalau herem itu bukan kepentingan pribadi, bahkan banyak hartanya itu nggak boleh diambil. Sementara justifikasi kekerasan terhadap agama sering melibatkan rampasan, dominasi, dan harta. Sedangkan waktu konteksnya terbatas pada konteks sejarah, penaklukan tanah Kanaan misalnya kalau untuk herem, setelah itu tidak ada. Sementara justifikasi kekerasan terhadap agama diterapkan lintas zaman dan lokasi tanpa batas. Nah, kalau ingin tahu apa itu justifikasi kekerasan terhadap agama, apakah Kristen pernah melakukan? Pernah. Khususnya perang salib. Perang salib itu justifikasi kekerasan atas nama agama. Nah, pada tahun 1905 sampai 1291 itu kurang lebih 8 kali ya, 8 tahap perang salib di situ ya. Itu dimulai dengan apa? Paus Urbanus II menyerukan umat Kristen Eropa untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Sejak abad ke-7, Muslimnya menguasai Yerusalem. Nah, para pesiarah yang datang, orang-orang Kristen yang datang ke Yerusalem ini diganggu. Sehingga kita, orang-orang Kristen kesulitan untuk bersiarah. Nah, untuk mengatasi masalah itu, Paus Urbanus mengungkapkan bahwa Deus Vol, ya, Allah menghendaki supaya kita berperang membebaskan tanah perjanjian itu dari orang-orang Islam. Bahkan dijanjikan kalau kamu mau ikut perang, maka perangmu itu adalah ibadah. Maka setiap yang mati di dalam medan pertempuran saat perang salib akan mendapat pengampunan dosa. Ini yang namanya justifikasi kekerasan atas nama agama. Justifikasi agresi militer atas nama agama. Begitu juga misalnya, kalau pernah lihat kasus serangan 11 September 2001, WTC. Pernah dengar tentang bom Bali? Ya, serangan ISIS di Timur Tengah dan Eropa. Ini kelompok ekstremis ya, seperti Al-Qaeda dan ISIS menggunakan istilah jihad untuk membenarkan kekerasan terhadap non-muslim. Jadi dia pakai istilah jihad, kalau kita mungkin istilah herem gitu. Jadi orang berpikir bahwa herem itu sama dengan pembenaran terhadap kekerasan tersebut, padahal tidak. Ini yang harus kita pahami secara mendalam. Demikian juga misalnya dalam agama-agama lain, misalnya Buddha. Ketika menganiaya atau misalnya berusaha memusnahkan orang-orang Rohingya ya di Myanmar sana, itu juga bisa disebut justifikasi terhadap
kekerasan atas nama agama. Begitu juga misalnya di dalam Hindu. Kalau zaman dulu Bapak Ibu di India sana, di India ini, sebelum abad ke-19, orang laki-laki yang meninggal, ya, laki-laki yang meninggal itu pasti istrinya juga ikut dibakar di atasnya. Itu namanya, budaya ini namanya sati, ya. Ini dijustifikasi dengan alasan penafsiran terhadap kitab sucinya orang Hindu, ya. Jadi pada prinsipnya yang saya mau sampaikan di sini bahwa herem itu berbeda, bukan pembenaran terhadap kekerasan atas nama agama, tetapi herem itu adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan karena kita itu atau bangsa Israel dalam hal ini hanyalah alat di tangan Tuhan untuk menghakimi orang Amalek atau orang apapun yang diherem oleh Tuhan. Lanjut. Nah, persoalannya bagaimana sih kita menafsirkan herem ini? Pasti di era modern ini kita berpikir, kok kejam begitu Tuhan? Kok Tuhan jahat kayak begitu? Apakah ini relevan sementara perintah di dalam perjanjian lama juga mengatakan dilarang membunuh. Ini apalagi kita disuruh membunuh, atau orang Israel disuruh membunuh sampai bayi-bayi, bahkan binatang-binatang yang tidak bersalah dalam hal ini. Nah, saya mau jelaskan cara menafsirkan masalah herem ini. Pertama itu ada 3 penafsiran yang saya sampaikan di sini. Pertama itu adalah tafsiran literal. Tafsiran literal terhadap herem menerima bahwa perintah untuk membinasakan sepenuhnya bangsa-bangsa tertentu dalam perjanjian lama, seperti dalam kitab Yosua dan 1 Samuel, adalah apa? Perintah historis yang benar-benar berasal dari Allah dan harus dilaksanakan secara harafiah oleh Israel. Maksudnya begini, ayat 1 Samuel 5 ayat 1 Samuel 15 ayat 3 itu benar-benar adalah perintah yang bersifat historis. Saul itu benar-benar disuruh membasmi orang Amalek, sampai bayi-bayinya, sampai yang masih menyusui, sampai ternaknya, sampai apapun itu, sampai habis. Tafsiran semacam ini dipegang oleh John Calvin, Matthew Henry, Gleason, Erker, ya. Ini dipegang oleh mereka. Jadi kok Tuhan begitu kejam? Tidak, itu Tuhan sedang menghakimi. Tuhan sama yang menghakimi orang-orang yang jahat sebelum zaman Nuh. Yang pada zaman Nuh, Tuhan kan bunuh semua juga. Ini karena kejahatan mereka sudah sampai puncak, makanya Tuhan memakai Saul sebagai alat untuk mengeksekusi atau menghakimi orang-orang Amalek. Jadi tidak dimengerti bahwa Tuhan itu jahat, karena dia itu punya hak atas semuanya itu. Ini tafsiran literal. Nah, John Calvin bilang begini. Calvin menerima herem sebagai perintah ilahi yang sah dan literal. Ia menganggap penghukuman atas bangsa Kanaan sebagai kehendak Tuhan yang adil terhadap kejahatan mereka. Dalam tafsirannya atas kitab Yosua 1 dan 1 Samuel, ia menerima pemusnahan sebagai tindakan ilahi yang adil. Ia bilang begini, Allah tidak memerintahkan apapun yang tidak adil. Ya, Allah tidak memerintahkan apapun yang tidak adil, dan karena itu pemusnahan mereka sepenuhnya dibenarkan oleh kejahatan mereka. Ini perkataan Calvin. Yang kemudian Gleason Erker bilang begini. Erker membela keabsahan perintah herem sebagai penghakiman ilahi yang literal atas bangsa yang telah begitu rusak secara moral. Ia menolak anggapan bahwa ini adalah kekejaman manusiawi dan justru melihatnya sebagai bagian dari kekudusan dan keadilan Tuhan. Dia bilang begini, bangsa Kanaan melakukan praktik amoral dan kejam yang sangat menyimpang. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Jadi pemusnahan yang terjadi atas diri mereka adalah akibat apa yang mereka tabur. Ini harus dipahami pelan-pelan. Yang selanjutnya ada namanya penafsiran alegori. Entah mana yang di kemudian hari Bapak Ibu setuju,
pandangan mana, cara penafsiran mana yang Bapak Ibu setuju, silahkan dipilih sendiri. Ya, penafsiran alegori adalah dia bilang begini, oh enggak, perintah 1 Samuel 15 ayat 3 itu tidak harus dimengerti secara literal. Itu bukan suatu peristiwa historis. Itu hanya suatu catatan yang harus ditafsirkan secara alegoris. Jadi ketika di dalam 1 Samuel 15 ayat 3 itu ada bangsa Kanaan, bangsa Amalek, bangsa apapun itu yang diherem oleh Tuhan, itu adalah simbol dosa dan kecemaran rohani. Jadi bukan berbicara bangsa, itu hanya simbol. Ya, penumpasan itu berbicara penolakan total terhadap dosa di dalam diri kita. Perintah untuk tidak menyisakan apapun itu berbicara panggilan untuk ketaatan dan pengudusan total kepada Tuhan. Jadi yang dia maksud itu Amalek itu adalah gambaran dosa dan kejahatan iblis. Jadi kita harus perangi secara total, jangan dimengerti secara literal. Ini namanya tafsiran alegoris. Kelihatannya membela benar ya, bahwa Tuhan itu tidak kejam ya. Siapa pelopornya? Origenes. Saya tidak perlu baca atau perlu dibaca. Dia bilang begini, Jericho atau Amalek adalah simbol dari dunia dosa yang harus dihancurkan, dan bangsa-bangsa di sekitarnya mewakili dosa-dosa seperti kesombongan, hawa nafsu atau ketamakan. Herem melambangkan pengabdian total kepada Allah dan pemusnahan dosa yang tidak boleh disisakan sedikit pun. Contohnya, kisah Akan Yosua 7, lambang orang yang percaya yang mencoba menyimpan dosa tersembunyi dan akibatnya fatal. Ini juga dianut oleh Ambrosius dari Milan ya. Tahun 340 sampai 397, ia juga memahami bahwa herem itu artinya dia bangsa Amalek, bangsa Jericho, kota Jericho. Ia menafsirkan kota-kota yang ditumpas sebagai simbol nafsu dan keinginan daging atau hawa kedagingan. Penumpasan total adalah perintah untuk mematikan keinginan daging. Jadi jangan dimengerti secara hurufiah di situ. Jadi ayat 1 Samuel 15 ayat 3 tadi jangan dimengerti secara hurufiah, tetapi harus dipahami secara alegoris, di mana kita diperintahkan untuk memerangi hawa nafsu, kedagingan, memerangi iblis secara total, jangan sebagian-sebagian. Itu yang diajarkan di situ. Menurut tafsiran alegoris. Tafsiran yang ketiga. Sampai di sini sudah ada yang menentukan pilihan tafsir yang mana mau dianut? Literal atau alegoris? Alegoris aja, Pak. Ya, kelemahan dari alegoris adalah cocok logi. Ya, tapi jangan kita karena memang ada yang perlu ditafsirkan secara alegoris. Yang ketiga, ini namanya penafsiran retoris atau hiperbolik. Nah, begini. Pandangan ini menganggap ya, herem dipahami dalam konteks budaya zaman kuno, Timur Dekat, di mana pemusnahan total adalah idiom, ya, atau istilah khas untuk menyatakan kemenangan total, bukan selalu secara harafiah membunuh semua orang. Nah, saya mau beri contoh. Bapak Ibu pernah enggak kalau dengar orang habis menang sepak bola? Kesebelasan Indonesia membantai kesebelasan Malaysia. Pertanyaan, benar-benar dibantai? Dalam perang, istilah ini sering digunakan. Israel membumi hanguskan, meluluh lantakkan, meratakan Pakistan, meratakan India. Ya, benar-benar rata nggak? Nah, gaya ngomong semacam itu ternyata dalam penafsiran ini itu adalah sesuatu yang umum pada zaman dulu, bahkan sampai zaman sekarang. Jadi kalau 1 Samuel 15 ayat 3 tadi itu adalah perintah yang sebenarnya sifatnya hiperbolik. Disuruh basmi semuanya, padahal enggak semuanya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak percaya,
Coba kita lihat Yosua 10 ayat 40. Ini buktinya bahwa semua itu adalah gaya bahasa hiperbola. Demikianlah Yosua menaklukkan seluruh negeri itu, tidak dibiarkan seorang pun hidup. Itu Yosua 10 ayat 40. Namun anehnya dalam Yosua 13 ayat 1 dan Yosua 15 ayat 63, di situ dikatakan orang Kanaan masih tinggal di negeri itu. Ini bukti pertama. Yosua katakan bahwa mereka sudah dibasmi semua, tapi faktanya di lapangan di dalam pasal berikutnya nyata bahwa orang-orang tersebut masih ada. Jadi kesimpulannya, bahasa menumpas semua adalah ungkapan militer hiperbolik, bukan laporan literal. Ya, nangkep ini agak rumit. Jadi kalau saya habis berkelahi dan menang, saya bisa cerita, sudah habis saya sikat. Benar-benar habis? Atau cuma ungkapan hiperbola? Tapi tentang air bah itu apa juga hiperbola? Tidak. Cuma 8. Tidak. Khusus yang saya bahas masalah herem dalam kaitan Amalek ya. Kalau yang herem berkaitan dengan air bah nanti kita bicarakan secara khusus. Apakah semua air bah itu melingkupi semua atau sebagian, nanti kita bahas di kesempatan lain. Nanti saya akan coba lihat di sini Bapak Ibu buktinya bahwa ada ungkapan hiperbola di bagian situ ya. Saya akan buktikan bahwa orang Amalek itu ternyata masih hidup banyak. Coba kita lihat dalam 1 Samuel 15 ayat 7. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari mana? Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi apa? Segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Berarti di sini kalau lihat ayat ini, apa yang kita bisa tangkap? Bukankah cuma Agak yang hidup? Betul nggak? Seluruh rakyatnya, laki perempuan semua ditumpas. Ini ayat menjelaskan begini. Nah sekarang coba kita lihat. Faktanya bahwa orang-orang Amalek itu masih hidup loh. Tadi itu dibahas dalam 1 Samuel 15. 1 Samuel 27 Daud menyerang orang Amalek. Sedangkan dalam 1 Samuel 15 tadi orang Amalek katanya sudah mati semua. Bahkan Agag pun akhirnya kan dicincang sama si Samuel. Bisa nangkap ini? Dan anehnya muncul kembali dalam 1 Samuel 27 ayat 8-9 Daud menyerang Amalek. Berarti orang Amalek itu udah mati semua kan? Iya, tapi saat itu waktu mulai dari kerajaan sebelumnya itu, kalau sesuatu negara itu berperang, itu supaya tidak berontak, rakyatnya itu tidak sini dicampur gitu. Iya. Jadi itu sisanya. Ya, saya paham. Tetapi kalau melihat perintah dalam 1 Samuel 15 ayat 3 tadi, itu berbicara tumpah semua kan? Tetapi kok anehnya masih ada sisanya. Berarti kan tidak berbicara penumpasan yang seperti semacam genosida begitu kan? Nah, saya lanjut lagi. 1 Samuel 30 ayat 1. Malah orang Amalek lo nyerang Siklag. Aneh nggak? 1 Samuel 15 orang Amalek katanya sudah ditumpas. Pasal 27 lo orang Amalek masih ada. 1 Samuel 30 ayat 1 lo orang Amalek malah menyerang keluarga Daud. Menyerang kota Siklag. Bahkan dalam 2 Samuel 1 ayat 8 orang Amalek yang mengaku membunuh Saul. Ingat ketika Saul kalah berperang, akhirnya ada orang yang ngaku sama Daud, aku tadi bunuh Saul. Siapa kamu? Saya orang Amalek. Loh, orang Amalek berarti masih ada sisa, berarti tidak betul-betul bersih. 1 Tawarik 4 ayat 43, bahkan dikatakan di sana Simeon membunuh sisa-sisa Amalek. Satu lagi, Bapak Ibu tahu nggak Haman itu siapa?
Haman dalam kitab Ester. Haman itu orangnya Agag, keturunan Agag. Bayangkan, Saul itu tahun 1050 sebelum Masehi. Kemudian Haman itu sekitar tahun 470-an sebelum Masehi. Ada selisih 570 tahun, ternyata keturunan Agag, orang Amalek masih ada. Kalau begitu apa jawabannya? Penafsiran ini mengatakan, sudah itu tidak usah dipahami secara literal. Itu hanya gaya bahasa hiperbola terhadap retorika kemenangan. Orang yang menang perang biasanya ngomong sudah saya tumpas habis, padahal belum tentu benar-benar ditumpas habis. Bisa nangkep ya? Nah, mungkin Bapak Ibu tidak percaya. Saya buka literatur lain, namanya literatur Mesastele. Raja Moab pernah ngomong begini. Ini dokumennya ditemukan, silahkan di searching sendiri kalau Bapak Ibu Rano. Aku membinasakan seluruh kota. Aku membunuh semua dari laki-laki, perempuan, anak-anak, budak, dan hamba perempuan. Dalam tulisan Raja Moab ini, ia menggambarkan kehancuran total atas musuh Israel. Namun arkeologi dan sejarah menunjukkan kota itu terus eksis. Ini contoh nyata dari retorika militer hiperbolik dalam budaya timur dekat kuno. Jadi zaman itu hal yang umum kalau ngomong sedikit berlebih-lebihan. Bisa nangkep ya? Saya berikan lagi dalam prasasti Karnak. Si Firaun pernah ngomong begini, aku membinasakan mereka, tak seorang pun lolos, tanah mereka menjadi padang gurun. Ini kan gaya bahasa hiperbola. Tapi ekspansi Mesir terbukti tidak sepenuhnya menguasai daerah-daerah yang disebut. Bahasa seperti itu umum dipakai untuk menunjukkan dominasi, bukan sebagai laporan literal. Jadi, yang saya maksudkan 1 Samuel 15 ayat 3 tidak dimengerti sebagai laporan literal, tapi laporan yang bersifat hiperbola. Bisa nangkap mulai sekarang. Jadi ada 3 bentuk penafsiran. Pertama apa? Literal. Yang kedua, alegoris. Yang ketiga, hiperbola. Yang mana kira-kira cocok? Hah? Nah, tapi yang kedua pasti ya, betul. Yang kedua lebih bernuansa cocok logi. Karena kita tidak punya dasar ayat mana yang mengatakan bahwa Amalek itu adalah kuasa jahat. Jadi kita harus punya dasar alkitabiah untuk itu, betul. Jadi yang begini, kelemahan dari tafsiran yang ketiga kurang menghargai bahwa Alkitab itu bersifat historis. Nah, kenapa masalahnya kalau itu cuma istilahnya cuma simbolis, ya, atau cuma bahasa hiperbola? Kenapa si Saul sampai disalahkan karena tidak membunuh semuanya? Ini yang menguatkan penafsiran daripada penafsiran literal. Cuma kelemahannya kalau digiring pada budaya sekarang ini, memang Allah itu terlihat kejam sekali. Betul? Itu sisi kelemahan daripada poin yang ketiga tadi, cara tafsir yang ketiga. Oke, yang manapun terserah. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa herem itu berbeda dengan apa tadi yang pertama? Genosida. Kalau saya literal campur dengan yang ketiga. Nah itu. Saya ada kombinasi di situ. Jadi memang ada
literalnya, tetapi ada memang juga unsur hiperbolanya. Kalau kita melihat bukti-bukti begitu banyak, ya, memang ada unsur hiperbolanya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar tafsiran alegoris, nah ini saya sedikit kita belajar ya. Ada gereja-gereja sampai hari ini masih menggunakan tafsiran alegoris dan itu nggak boleh. Misalnya begini, ketika lihat di Alkitab burung merpati, ya, burung merpati itu sering diidentikan dengan siapa? Roh Kudus. Lalu ketika Nuh mau mengetahui apakah daerah-daerah itu sudah kering, dia melepas burung merpati. Artinya saudara, Nuh itu melepaskan Roh Kudus. Itu alegoris. Itu nggak boleh digunakan di gereja. Dan anehnya masih banyak gereja-gereja yang menggunakan penafsiran model itu. Bahkan tahun 250 Origen yang 250 Masehi, Origen itu bapaknya penafsiran alegoris. Bahkan dianggap sesat, bahkan mau dikeluarkan dari statusnya sebagai bapak gereja karena penafsiran yang alegoris. Karena alegoris itu pada dasarnya bukan kita mengeksploitasi, bukan kita mengeksposisi, tetapi kita memasukkan ide kita ke dalam Alkitab. Bukan menarik keluar kebenaran dari dalam Alkitab. Makanya tafsiran alegoris itu nggak boleh. Ya, ini saya jelaskan sedikit. Jadi biar kelihatan menarik, nah, saya cerita nih. Suatu saat saya dengar khotbah. Di manakah saudara keledai yang ditunggangi Yesus ke Yerusalem itu diikat? Dicari-cari tahu, dicari dalam PL, ternyata diambil dari doa berkatnya Ishak kepada Yakub. Engkau akan mengikat keledaimu di pohon anggur. Jadi dia tafsirkan bahwa keledai yang digunakan oleh Yesus itu diikat di pohon. Padahal ketika dia ngomongin berkat semacam itu, engkau akan mengikat keledaimu di pohon anggur, itu menggambarkan kemakmuran. Saking makmurnya pun sampai keledai itu diikat di pohon anggur. Jangan berbicara keledai yang ditunggangi Yesus itu diikat di pohon. Dibawa lagi. Pohon anggur itu siapa saudara? Yesus. Enak toh? Jadi saudara yang adalah keledai, kita akan bisa dipakai oleh Tuhan kalau diikat di pokok anggur yang benar. Enak didengar, tapi keliru cara ya, bisa mulai paham tentang. Jadi kita tidak boleh ada tafsiran alegoris. Itu melenceng parah dari apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yang ketiga yang kita pelajari, apa pelajarannya dari Yeremia? Pertama, ketaatan parsial sama dengan ketidaktaatan total. Saul mengira dirinya taat. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 13 dikatakan apa? Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Saul mengira dirinya mematuhi firman, betul? Tapi kita lihat bagaimana versi Tuhan. Next. 1 Samuel 15 ayat 11 bilang begini, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Dalam ayat yang ke-23, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Dalam kacamata Tuhan, Saul itu tidak melakukan firman. Menurut dirinya dia taat, tapi menurut Tuhan dia tidak taat. Kenapa? Karena ketaatannya parsial. Sebagian. Ketaatan sebagian sama dengan tidak taat. Nangkap? Saya kerja di konstruksi, wajib pakai helm. Saya pakai helm, tapi saya lupa atau tidak mau pakai ikat talinya.
tidak ikat talinya dan tidak pakai helm sama saja. Karena begitu terjadi kecelakaan, mati juga. Betul? Jadi ketaatan sebagian atau parsial itu sama dengan tidak taat. Makanya dalam mentaati firman Tuhan harus seutuhnya. Makanya Alkitab ajarkan kalau mau mengandalkan ketaatan ya kayaknya tidak ada yang masuk surga, betul nggak? Makanya Tuhan memberikan anugerah kepada kita bahwa melalui iman kepada Yesus Kristus kita diselamatkan. John MacArthur bilang begini, ketaatan yang tidak lengkap adalah ketidaktaatan. Spurgeon bilang begini, kita tidak bisa memilih bagian mana dari firman Tuhan yang kita sukai dan mengabaikan sisanya. Nah, konsepnya begini loh Bapak Ibu. Dalam situasi di mana kepatuhan penuh adalah syarat mutlak, ketidaktaatan sekecil apapun membuat tujuan utama gagal. Sistem atau aturan yang bersifat all or nothing menganggap ketaatan parsial tidak lebih baik daripada ketidaktaatan total, karena hasil akhirnya sama, kegagalan. Bisa nangkep ini ya? Nah, saya berikan contoh lagi. Ternyata Bapak Ibu untuk mengobati sakit diabetes itu harus suntik insulin. Tergantung berapa kali sesuai dengan petunjuk dokter. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Ada yang dosisnya misalnya pagi 26, ada yang dosisnya 30. Beda-beda setiap orang. Sore beda. Ada juga yang siang juga suntik. Dan harus minum obat. Nah, tapi ada tambahan lain lagi. Yaitu apa? Harus berolahraga 30 menit sehari. Harus berolahraga. Dan harus diet ya. Mengikuti diet ketat untuk rendah gula. Oke lah. Suntik insulin sudah. Oke lah. Minum obat metformin sudah. Tapi tidak olahraga, hasilnya tetap gulanya kurang Pak, masih lebih baik. Jadi tidak all for nothing sebetulnya. Iya, oke. Artinya secara total, secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan tidak bisa sembuh juga kan? Ya memang Ya. tetap tidak bisa sembuh Pak. Saya ini loh Pak, sorry ya Pak, kepatuhan parsial sama dengan tidak patuh. Tapi kalau dalam contoh itu kepatuhan parsial itu bukan sama tidak patuh. Still better than nothing. Ya, maklumlah analogi Bu Dokter ya. Jadi analogi selalu punya sisi kekurangan. Ya, mungkin dia tidak mampu mewakili semua yang mau disampaikan. Ini analogi selalu punya sisi lemah. Ya. Yang kedua, saya beri contoh lagi. Password digital. Password digital pernah tahu nggak? Password ATM, HP kita atau apapun itu. Misalnya 8 angka. 7 angka benar, 1 angka salah. Ya. Ya. 1 angka salah, 7 angka benar. 1 angka salah sama dengan salah. Itu maksudnya. Ini analogi masing-masing punya ciri khas dan kelemahan masing-masing. Jadi ketaatan parsial sama dengan ketidaktaatan total. Ini yang dilakukan oleh si Saul. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ketaatan itu lebih penting daripada persembahan. Nah, suatu saat Saul ketika dia habis menyerang Amalek, kambing domba, lembu yang tambun itu tidak dibinasakan sebagaimana perintah Tuhan, tetapi diambilnya dengan alasan untuk apa? Persembahan korban. Pelajarannya apa? Tuhan bilang begini dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik
daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada apa? Lemak domba jantan. Bapak Ibu, persembahan kita, Tuhan lebih menghendaki ketaatan kita daripada persembahan kita. Jadi, mungkin sebanyak apapun persembahan kita, atau apapun yang kita berikan buat Tuhan, atau ritual kita, ibadah kita, tapi yang Tuhan mau tekankan, ketaatan atau dengar-dengaran itu lebih penting daripada apa yang kita berikan buat Tuhan. Pelajaran yang ketiga, alasan religius tidak bisa membenarkan pelanggaran. Alasan daripada Saul untuk tidak membunuh Agag dan mengambil kambing domba dan lembu yang tambun-tambun adalah untuk persembahan korban. Dia membuat alasan yang terlihat rohani untuk menutupi ketidaktaatannya. Dan ini banyak sekali menjebak kita juga sebagai orang percaya, terutama sering kita membuat alasan-alasan yang terlihat religius, ya, alasan-alasan yang terlihat rohani untuk menutupi ketidaktaatan. Betul nggak? Jadi begini, membungkus ketidaktaatan dengan kata-kata rohani seperti membungkus racun dalam cangkang permen. Rasanya manis tapi ujungnya mematikan. Obat yang salah tetap beracun meskipun dimasukkan ke dalam botol bertuliskan vitamin rohani. Tujuan baik tidak membenarkan cara yang salah. Dalam terang kekudusan Tuhan, ketaatan total lebih berkenan daripada pengorbanan yang tampak rohani, tapi berdasarkan pada pembangkangan terselubung. Jadi begini, sering kita ngomong begini kan, kenapa kamu tidak mau mengampuni dia? Kita bikin alasan rohani. Anu saja Pak, saya lagi lagi mikirin perasaan saya lagi menato hati saya di hadapan Tuhan. Padahal perintah untuk mengampuni, memaafkan itu mutlak. Tapi kita sering bikin alasan-alasan untuk menutupi ketidaktaatan itu. Dan ini yang dilakukan Saul. Jadi Saul itu kehilangan kerajaannya bukan karena ia bersinah, mencuri atau membunuh tanpa alasan, tetapi karena ia mengganti perintah Tuhan dengan logika rohaninya sendiri. Tuhan tidak menuntut persembahan besar, tapi hati yang tunduk sepenuhnya. Yang keempat, pelajaran terakhir. Pemberontakan rohani adalah seperti dosa sihir dan berhala. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala. Jadi ketika Samuel berkata semacam ini kepada Saul, Saul, kamu tahu enggak? Ketika kamu tidak taat itu, dosamu itu sama seperti dosa bertenung, sama seperti dosa sihir, sama seperti dosa berhala. Ketidaktaatan itu sama dengan pemberontakan, ya. Dan pemberontakan itu disamakan dengan dosa-dosa yang paling keji. Pelajarannya apa? Menolak perintah Tuhan sama artinya dengan mengganti Tuhan dengan kehendak sendiri. Itu berhala. Apa itu herem? Ingat? Apa itu herem? Perintah khusus untuk dibinasakan. Apakah herem sama dengan genosida? Tidak. Genosida atas inisiatif sendiri, herem atas perintah Tuhan. Yang kemudian herem itu selain atas perintah Tuhan, karena itu adalah bentuk penghakiman terhadap kejahatan yang mereka buat. Apa yang mereka tabur, mereka tuai. Itu bedanya. Apakah itu justifikasi terhadap kekerasan atas nama agama? Tidak. Ya, bukan ngarang-ngarang, benar-benar diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua, apa tadi? 3 penafsiran cara menafsirkan masalah herem. Yang pertama, literally.
Yang kedua, alegoris. Yang ketiga, hiperbola. Ya. Yang keempat pelajarannya yaitu ketaatan parsial atau sebagian sama dengan ketidaktaatan total. Pelajaran kedua, ketaatan lebih penting daripada persembahan. Yang ketiga, alasan religius tidak bisa membenarkan pelanggaran. Yang keempat, pemberontakan rohani adalah seperti dosa sihir dan berhala. Jadi di saat kita tidak taat, sama saja itu dianggap pemberontakan. Dan pemberontakan itu sama nilainya dalam kacamata Tuhan seperti sihir dan berhala. Tuhan Yesus memberkati.